Halo malam semuanya teman-teman. Senang sekali hari ini kita boleh kembali di workshop kita ya. Malam ini kita dapat narasumber yang keren banget ya. Mas Eko Mamahit dari Future Coin ID. Selamat malam Mas Eko. Halo semua. Selamat malam, Mas. Salam kenal ya semua. Salam kenal. Kalau saya nggak kenal, tapi Mas Eko ini terkenal. Saya sering lihat ininya apa namanya ngasih apa namanya edukasi juga gitu. Waktu itu sambil bawa boneka-boneka, bukan boneka, bantal-bantal kripto gitu kan ya. Saya sempat mau minta satu Iya, waktu itu. Mm-mm. Jadi boleh, saya, boleh, boleh. saya sering ikut acaranya Mas Eko juga gitu. Jadi ya teman-teman hari ini pasti istimewa banget. Kita dapat kesempatan nih boleh dengerin pengajaran edukasi dari Mas Eko Mamahit ya. Tapi bukan hanya itu, hari ini kita bahas satu topik yang sangat seru tentunya, yaitu tentang strategi trading dan investasi aset kripto di 2023. Kenapa seru? Kenapa menarik? Karena nih market mulai berespon nih ya. Setelah musim dingin yang cukup panjang, sekalipun kita nggak tahu apakah sudah over atau belum, tapi market ini mulai berespon. Kalau dulu itu ada berita apapun, diem aja gitu ya. Sekarang ada berita itu merespon dan mulai bergejolak. Nah, jadi inilah yang buat kita semuanya, sekalipun kita mungkin banyak yang gabung di EEG beberapa ya, karena kita main game, tentunya kita harus juga belajar tentang cryptocurrency dan juga strategi trading dan investasi, terutama di tahun 2023 ini. Nah, hari ini kita akan diskusi bareng nih ya untuk beberapa hal tentang teman-teman gimana caranya untuk trading gitu. Jadi memanfaatkan momentum ini ya, orang bilang pivot atau nggak pivot, tapi kita mau manfaatkan dan belajar ya sebelum market kembali masuk ke cycle bullish yang selanjutnya. Jadi ya kita mulai aja. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan sepanjang workshop kita ini ya, jadi teman-teman jangan sungkan untuk nanya ya di kolom chat, nanti kita akan baca ya. Baik, kita mulai langsung. Mungkin Mas Eko bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu secara lebih lengkap dari komunitas apa dan juga kemudian passionnya mungkin supaya teman-teman kenal ya. Oke, Weh, kedengeran? Cek. dengar. Oke, halo semua. Salam kenal. Saya dengan Eko. Saya dari, ya bisa dibilang komunitas lah ya, futurecoin.id. Di mana kita berfokus untuk ke edukasi cryptocurrency dan teknologi blockchain ya tentunya, beserta dengan tren dari Web3. Jadi ya bukan hanya tentang trading, tentang investasi kripto, kita juga bahas tentang metaverse, bahas NFT. Yang kan metaverse, AEG kan pasti metaverse banget ya anak-anaknya ya. Setelah itu gameplay itu earn dan masih banyak lagi, termasuk yang paling terbaru sekarang tren yaitu AI. Nah itu kita banyak sharing di sana. Oke, jadi ini satu kesempatan yang baik untuk saya juga sambil belajar juga ya. Jadi saya sambil sharing, saya sambil belajar juga. Jika ada teman-teman bingung mau tanya sesuatu, kita di sini tidak ada yang lebih pintar, tapi biar teman-teman yang mungkin lebih tahu juga bisa sambil sharing juga bersama. Oke, mungkin itu aja sih, Mas. Ya itu bantal-bantalnya itu teman-teman yang saya bilang itu selalu muncul ya setiap Mas Eko sharing gitu ya. Oke, kita halo, sorry kok agak loading ya. Mas Eko, halo. Halo, iya. Ya, oke. Halo. Ya, menurut Mas Iya, Eko, oke. Halo, ya, jelas Mas Eko. Ya, jadi iya. kalau menurut Mas Eko sekarang market gimana nih? Maksudnya kan kemarin habis 12 candle
tebel gitu. Maksudnya secara general dulu kira-kira kalau dari pengamatan Mas Eko kondisi market seperti apa nih sebelum kita ngobrolin tentang strategi ya? Iya, iya. Oke, jadi gini, kemarin kalau kita lihat secara harga dari Bitcoin ya, patokan kita Bitcoin, untuk teman-teman yang baru join untuk ke market kripto, kenapa kita patokannya ke Bitcoin? Karena memang kapitalisasi pasarnya yang paling besar dan semua altcoin selain Bitcoin itu mengacu pada harga dari Bitcoin. Nah, kalau kita lihat harga Bitcoin sekarang mulai recover di area 20 sampai 21 ribu. Kenapa? Karena sudah banyak berita-berita positif di awal tahun ini, termasuk salah satunya yaitu turunnya angka inflasi di Amerika. Dan kemungkinan suku bunga itu nggak akan setinggi tahun-tahun kemarin. Nah, jadi karena sudah mulai membaik kondisi ekonomi Amerika, akhirnya ya terpengaruh juga ke aset-aset investasi. Nah, jadi kalau kita lihat memang sudah ada recovery yang cukup baik ya teman-teman setelah kasus dari November kemarin gara-gara kasus FTX. Mungkin teman-teman nggak asing ya, FTX Exchange itu adalah salah satu exchange terbesar di dunia. Kemarin di posisi ketiga, sempat 2021 itu dia exchange nomor satu dalam hal derivatif, tetapi bisa ya ada masalah lah ya, masalah internal mereka dan banyak banget masyarakat, dana orang-orang lah ya intinya di dalam sana sehingga membuat itu langsung tiang merah ke bawah, memperburuk keadaan kripto sampai dengan akhir Desember. Nah, tetapi karena faktor-faktor yang tadi yang saya sudah sharing, akhirnya di awal Januari ini kita sudah lihat ada recovery yang cukup baik dari market kripto. Nah, nanti kita akan sambil sharing lah ya, maksudnya kita akan lihat ini akan ke arah mana sih, apakah ini kita sudah masuk ke bull cycle yang baru ataukah kita ini hanya terjebak dalam bull trap, jebakan-jebakan Batman lainnya, nanti kita akan sharing. Jadi itu market secara umum dulu ya Mas ya, yang bisa saya sampaikan. Iya, thank you. Saya juga ada di FTX tapi nggak banyak sih. Dan dengar-dengar juga katanya mau reopen katanya ya. Mungkin nggak ini ya? Iya, planningnya sih begitu. Planningnya gitu. Iya. Oke, saya kan belum pernah melewati winter ya, terus recovery gitu ya. Mungkin Mas Eko lebih punya pengalaman. Biasanya kalau masa-masa seperti ini tuh apa saja sih strategi trading yang efektif gitu, terutama ya ini kan maksudnya tahun recovery ini 2023 ini. Ya, oke. Pertama seperti ini dulu Mas. Sebelum kita masuk ke bagaimana strateginya, pertama mungkin teman-teman harus membedakan dulu. Banyak kita mengeneralisasi di mana sebenarnya dia ini adalah tipe orang yang investing gitu. Dia ini investor, dia itu lebih bisanya yang jangka panjang, long term, tetapi gara-gara dengar ini si A content creator influencer ini nunjukin ini hasil trading saya nih plus 1000 berapa persen, nah langsung tergiur akhirnya masuk ke trading itu lebih ke short term teman-teman. Jadi teman-teman harus decide dulu hari ini teman-teman ini adalah trader ataukah investor. Trader mindsetnya itu dia profit jangka pendek bisa harian, mingguan, atau dia bisa juga swing trader, atau investor jangka panjang bisa tahunan di atas 1 tahun yang jelas. Nah jadi teman-teman harus decide dulu di situ. Nah sekarang kalau kita bicara soal trading artinya kan jangka pendek. Nah jangka pendek sebenarnya strateginya adalah pintar-pintar melihat pergerakan harga secara technical analysis. Nah, saya nggak akan bahas karena akan panjang jadinya Mas ya. Itu mungkin kalau technical analysis bisa tanya sama teman saya Mas. Biasanya suka sharing. Mungkin teman-teman tahu Andi Sanjaya. Nah, beliau lebih yang teknisnya banget. Nah, tetapi bukan artinya kita tuh jangan kita nggak melihat chart juga gitu. Jadi masuk aja. Jangan. Jadi kalau kita lihat secara chart, waktu yang baik untuk beli, untuk kita masukin dana kita ke market itu adalah pada saat
menyentuh area support atau dia itu sudah ada tren pembalikan lah, sudah ada ke arah bawah. Jangan beli waktu naik, gitu. Jangan beli waktu naik banget karena kita akan bisa aja dipucuk gitu loh. Jadi strateginya adalah sekarang kita tentukan area support dan resistance. Nanti teman-teman bisa belajar di YouTube, banyak banget area support dan resistance itu apa, ada semua di sana. Support adalah area kuat di mana orang itu sudah ada di titik yang cukup bawah, orang sudah di area yang bagus untuk beli. Nah, jadi teman-teman kalau lihat sekarang, harga sekarang Bitcoin 21.000, itu ada support di area 20.000. Nah, jadi kemungkinan besar kalau saya lihat ini sedang lagi uptrend, trennya lagi naik, orang-orang lagi euforia. Kemungkinan 21.000 ini akan bertembus dulu. 21.000, kalau saya nggak salah lihat ada resisten, ada penahan di area 23 dan 25.000. Tetapi waktu nyentuh di sana akan balik ke support 20.000. 20.000 ini sangat kuat, Mas. Nah, jadi kalau teman-teman ada rencana untuk short term mau belilah waktu dia sentuh 20.000. Waktu dia naik ya silakan jual, take profit. Target profitnya bisa teman-teman tentukan sendiri tentunya. Jangan patokan sama orang lain. Punyalah trading plan masing-masing, jangan bergantung orang. Nah, sebaliknya juga, kalau teman-teman itu ada di market derivatif, futures market, teman-teman bisa manfaatkan untuk nge-short, untuk ambil keuntungan waktu harga turun, waktu dia nyentuh resisten yang tadi saya bilang. Tapi ini do your own research ya, DYOR ya. Itu di waktu sentuh 23.000, dia ke bawah lagi, nah teman-teman bisa melakukan short selling di sana. Seperti itu sih, Mas. Iya, saya dengar-dengar juga 20.000 selain memang ini ya support, tapi dia juga biasanya namanya orang bilang angka psikologis gitu. Karena orang kan kayak genep gitu ya. Kalau pasang biasanya itu genep, jadi ada kecenderungan mau dipasang di angka yang genep gitu ya. Iya, betul. Karena Biasanya kepala seperti itu, 2 Mas. sama kepala 1 kan beda gitu. Iya, benar, kayak nggak enak ya, 20.000, 153, nggak enak ya. Mending vaksin di 20.000 jadi support gitu. Iya, jadi teman-teman ini seperti kata Mas Eko, apakah teman-teman ini investor atau trader gitu? Kalau investor biasanya pegang untuk jangka panjang, kalau trader itu ya kita memanfaatkan momentum dan juga pergerakan harga pasar. Nah, teman kita nanya ini, Daniels, kalau Mas Eko nih investor atau trader gitu, tanyain gitu nih. Oke. Menarik. Saya sih ada dua, semi. Jadi gini, saya bagi dua aset saya. Ada yang buat long term, saya investing juga, karena memang ya kalau mau benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal di dunia kripto, terutama Bitcoin, itu cycle-nya, Mas, ada siklusnya itu setiap 4 tahun sekali. Dia akan naik itu cukup banyak. Jadi saya akan pisahkan aset saya buat investasi juga, buat jangka panjang. Tetapi karena market kripto yang sangat fluktuatif, kita itu bisa manfaatkan juga untuk trading sebenarnya. Jadi ada aset kita yang istilahnya kita nggak terlalu besar, bisa buat untuk ya makan sehari-hari lah ya. Kita pakai buat apa? Nggak terlalu gede uangnya itu untuk manfaatkan trading dengan market yang fluktuatif tadi. Nah, tetapi tipe saya itu bukan trader harian. Trader harian itu biasanya lihat time frame yang lebih kecil, bisa ke 15 menit, bisa di 5 menit, 4 menit, sangat susah mengikuti pergerakan. Saya tipenya itu lebih ke arah mingguan, swing trader gitu. Jadi kayak mingguan sampai bulanan. Tetapi ya tetap lumayan cuannya. Gitu sih. Ya, jadi spot sama future atau main spot aja nih Mas Eko? Saya spot aja, karena kalau future itu spot tapi spot jantung. Spot jantung. Ini hati-hati ya. Sebenarnya nggak masalah sih. Kembali lagi, kalau teman-teman sudah lakukan analisa, sudah bikin technical analisis masing-masing, sebenarnya untuk masuk ke future market sih nggak masalah juga, Mas, sebenarnya. Cuma sekali lagi, karena berhubung saya ini adalah kuadran saya agak banyak sih, Mas. Kuadran saya kalau teman-teman ikutin yang apa? Yang Rich Dad Poor Dad, bukunya kan ada penulis buku Rich Dad Poor Dad tentang ini ya, kuadran. Kuadran saya ada 3, Mas, dari 4 gitu. Iya, dari
dari 4 ada 3. Saya ini kerja juga, pegawai juga. Saya ini kerja sendiri juga. Saya konten kreator. Saya juga trading. Jadi kayak sangat banyak. Jadi kalau mantauin tiap saat tuh kayaknya saya nggak sanggup. Jadi sesuaikan dengan teman masing-masing gitu lah waktunya. Iya. Thank you. Jadi tadi strateginya lebih cenderung ke swing trade ya. Jadi ada aset yang diinvestasikan memang, tapi ada juga kesempatan yang diambil dari fluktuasi harga dengan secara strategi swing trade ya. Nah, kalau strategi lainnya kira-kira apa nih, Mas Eko, selain swing trade? Kalau swing trade itu saya pahami ya jangka waktunya agak lama gitu ya. Jadi ada targetnya agak jauh dan jangka waktunya ya mungkin 1 minggu atau 2 minggu. Jadi lebih lama sesuai momentum dan melihat pergerakan market secara lebih jangkanya agak lumayan lah gitu. Selain swing trade, apa kira-kira jenis strategi trading yang lain? Tradingnya, biasanya itu sih Mas, menggunakan indikator. Kembali lagi sih teman-teman kalau memperdalam trading itu sebenarnya banyak banget indikatornya Mas, sangat banyak. Nah, tetapi kalau dari saya biasanya ini kembali ya teman-teman, silakan melakukan penelitian di YouTube. Biasanya kalau saya tuh pakainya pertama support dan resistance yang tadi strateginya. Baru saya itu biasanya lihat moving average Mas. Moving average itu akan terlihat harga-harga yang sudah di titik yang bagus lah untuk beli atau jual. Lalu bisa teman-teman gunakan Fibonacci. Nah ini dalam sebenarnya teman-teman. Kalau ngejelasin ini bisa lama. Jadi sebenarnya banyak sekali indikator untuk trading. Tergantung teman-temannya nyamannya dengan yang mana. Cuma jangan terlalu banyak menggunakan indikator. Karena kebanyakan mikir, malah stres, malah nggak maksimal tradingnya. Jadi pusing sendiri. Jadi lebih baik teman-teman sudah nyaman seperti saya, support dan resistance, Fibonacci, EMA 200. Nah, itu teman-teman gabungkan, sudah dapat harga yang mendekati target, mendekati prediksi yang ada dari 3 ini, ya seharusnya sudah oke lah gitu loh. Soalnya beberapa kali coba sih ya lumayan ya, udah mendekati lah walaupun nggak presisi titiknya gitu. Itu sih Mas. Iya, oke, terima kasih. Jadi seperti itu ya. Tadi udah dijelaskan juga nih bagaimana cara menentukan kapan beli, kapan jual ya. Kalau Mas Eko cenderung pakai support and resistance. Tapi selain itu ada juga banyak indikator yang kita bisa pakai ya. Seperti tadi garis MA, kemudian RSI, bisa ini juga Mas. itu juga bisa ya. Iya. Bisa ini juga Mas, lihat lihat patternnya, chart patternnya juga bisa. Tadi psikologi number juga 20.000 ini sudah disupport kuat gara-gara psikologi number gitu. Jadi sebenarnya teman-teman kalau masih baru banget masuk market sih disarankan jangan trading dulu, disarankan Mas. Jadi pelajari dulu strategi-strategi trading dulu seperti itu. Baru pelan-pelan mulai masuk dengan nominal kecil. Nah, disarankan investasi dulu kalau baru banget masuk. Iya, sebenarnya yang paling susah itu sebenarnya mengendalikan emosi ya di dalam kita melakukan keputusan trading. Jadi trading plan itu tadi Mas Eko kan jelasin ya, trading plan itu penting. Jadi ya setiap orang harus menentukan trading plan, kira-kira mau masuk di mana, terus keuntungan yang mau diambil berapa, gitu ya Mas Eko ya? Betul. Dulu belajar buat trading plan-nya gimana tuh Mas? Maksudnya apa 20% sudah cukup gitu atau seperti apa gitu kalau teman-teman mau belajar bikin trading plan? Trading plan sebenarnya disesuaikan dengan masing-masing. Maksudnya dengan budget yang ada, teman-teman mau bagaimana. Nah, biasanya itu kalau trading pertama kali biasanya itu di bawah 10% Mas. Angka kecil dulu, jangan langsung gede. Kenapa? Biasanya ada istilahnya itu buat ngukur kedalaman air gitu. Soalnya biasanya ya, sering terjadi di mana kok masuk angka kecil malah naik, masuk angka besar biasanya minus.
Ya karena itu sebenarnya teman-teman nggak ngatur komposisi dari budgeting teman-teman gitu loh. Jadi lebih baik kalau mau awal mulai masuk dengan angka kecil dulu, lihat kedalaman dari market, baru mulai pelan-pelan bisa top up pelan-pelan gitu loh. Sesuai dengan kondisi market. Jangan ini lagi downtrend banget, lagi bearish banget, oh iya, masuk 10 setelah itu saya top up pelan-pelan. Nanti average down dulu. Average down itu istilah untuk teman-teman beli di harga bawah. Tapi, oh iya, ingat strateginya average down. Beli lagi harga bawah, beli lagi harga bawah, beli lagi harga bawah. Sampai teman-teman ternyata dalamnya itu masih dalam banget. Teman-teman udah keburu habis modal duluan sebelum dapat harga terbaik. Padahal kalau teman-teman sabar, tunggu, itu dengan budget yang ada yang 90% dari dana tadi, teman-teman bisa masuk ke ke titik-titik, ke angka-angka yang sebenarnya itu menjadi support kuat di sana. Makanya tadi kan belajar ke support resisten. Beli di support, jadi teman-teman dapat harga bagus, beli lagi support di bawahnya lagi. Jangan per tiap turun, hajar lagi, hajar lagi, hajar lagi. Jadi pentingnya belajar itu sih, Mas. Iya. Kalau beli barang apa itu gimana nih Mas Eko? Kan cryptocurrency itu ada ratusan ribu ya. Itu milihnya itu Iya, gimana kalau Mas Eko buat kita yang baru-baru ini? betul. Milih. Oke, oke. Pertama, teman-teman perlu tahu dulu bahwa nggak semua kripto yang ada, bahkan yang sudah masuk ke Coin Market Cap itu adalah website untuk listing agregat untuk nama-nama koin yang sudah masuk di sana pun bisa jadi nggak benar, bisa jadi project scam. Jadi teman-teman perlu tahu adalah nggak semua kripto itu bisa teman-teman beli karena banyak juga yang dipakai untuk nyedot dana nasabah, untuk penipuan, buat fraud gitu. Nah jadi strategi saya Mas biasanya saya tuh nggak akan oh iya dulu beli Shiba Inu 200.000 sekarang jadi 2 miliar. Nah kalau saya sih lebih baik saya mengamankan aset saya dulu karena tanpa aset tanpa modal mengamankan modal karena tanpa modal saya nggak bisa trading, saya nggak bisa investasi gitu loh. Banyak orang kegiur, ya udah semua all in, saya jual mobil motor dan akhirnya ya ternyata project scam atau minus dalam dan akhirnya oh iya kripto ini semuanya penipuan nih, Bitcoin nggak benar, padahal dia salah. Nah jadi jangan tergiur dengan kripto-kripto yang oh iya nih returnnya gila nih mas. Nah oke lah kalau kalian mau ikut tren masukin aja 50.000 ke atau 30.000 gitu. Kan kalau naik banyak kan lumayan. Jangan semua dimasukin sana. Nah biasanya yang saya tradingin itu aset-aset di 20 besar top market cap di kripto. Nah kenapa? Bahkan yang 20 besar aja, bahkan 5 besar ya, Terra Luna aja, itu waktu bulan Mei itu keok teman-teman, hancur jadi abu gitu. Nah jadi pilihlah aset-aset ini yang meminimalkan resiko supaya modal kita nggak hilang. Jadi saya akan stick to 20 top market cap untuk trading. Untuk trading. Oh, tapi kan Mas Eko ini kan cuma cuan 5%, nggak apa-apa 5%. Yang penting konsisten, bagus daripada mau buru-buru masuk, untung gede, kita ditipu. Itu sih, Mas, mindset yang benar ya. Ya, benar ya. Jadi market cap itu juga satu hal yang penting ya. Kalau yang jelek-jelek biasanya kan kecil-kecil gitu ya market cap-nya ya. Jadi ya kita perlu lihat kalau Iya. bisa yang top-top itu perlu diperhatikan gitu. Mulai dari yang top-top lah, jangan FOMO istilahnya ya. Berarti biasanya ya diversifikasinya atau pembagian belinya tuh kira-kira kalau untuk pemula berapa aset ya Mas Eko ya? Maksudnya kalau terlalu banyak kan ya bingung ya. Terus kalau menurut Mas Eko itu Bingung. ya diversifikasi dari yang top 20 itu atau kita boleh kayak milih yang agak ya top 100 lah dikit gitu atau gimana kalau Ya, strategi diversifikasinya? iya. Jadi teman-teman diversifikasi atau pembagian aset itu sangat penting. Kenapa? Coba bayangkan teman-teman, let's say ya, saya trading ada 1 M ya, aminkan saja ya bersamanya semua ada 1 M di walletnya. Amin.
1M, terus waktu itu kan saya ingat Mas, amin ya. 1 bulan Mas, saya ingat 1 bulan sebelum hancurnya Terra Luna, saya ingat itu dia ada kenaikan tuh berapa puluh persen Mas. Bayangkan waktu itu saya tergiur, oh iya, saya hantam aja semua Terra Luna lah. Ini lagi uptrend banget. Saya tanpa diversifikasi. Bulan Juninya mungkin saya di pinggir jalan lagi minta bantuan sama orang, Pak, kasihan Pak, kasihan. Jadi waktu itu saya hilang, teman-teman. Saya hilang di Terra Luna itu berapa persen ya, dari hampir 20% kalau nggak salah, belasan persen sampai hampir 20% lah dari porto saya. Karena waktu itu memang lagi bagus-bagusnya Mas, 5 besar. Tetapi karena diversifikasi saya cuma hilang 20%. Bayangkan. Kalau saya 100% di sana habis. Nah, ini pelajaran bagus, teman-teman. Jadi oke lah, seberapa bagusnya proyek itu, tetapi ingat, selalu ada worst case-nya. Selalu ada kemungkinan bahwa dia lanjut proyeknya. Jadi perlu banget diversifikasi, dibagi-bagi gitu loh. Termasuk kripto, jangan semua ya, teman-teman, tergantung ya. Kalau saya pribadi, ya hampir semua di kripto untuk saat ini. Nah, tetapi kalau teman-teman merasa ini terlalu high risk, bisa teman-teman bagi entah either reksadana, saham yang ini ya, yang blue chip ya. Mungkin bisa teman-teman beli emas. Jadi perlunya diversifikasi yang bagus untuk mengurangi resiko. Ingat, jangan kita sampai hilang modal. Modal itu adalah senjata utama kita. Nggak apa-apa, cuan dikit nggak terlalu banyak daripada ikut-ikutan habis modal kita. Tanpa modal kita nggak bisa dapat return apa-apa. Nah, kembali ya Mas, panjangan ya. Kembali lagi, berapa banyak aset. Nah, ini saya cerita sedikit banyak cerita ya, kenapa teman-temannya biar belajar. Saya waktu itu ada ketemu salah satu orang, dia waktu saya lagi mau priwet, dia ini yang fotografer saya. Dia bilang, wah, Mas Eko ini anak kripto ya? Bener Mas, ya, anak kripto. Oh iya, saya juga beli kripto. Ini lihat nih, list kripto saya. Ada 20-an. Waduh. Ini listnya nih. Jadi semua ternyata dia itu strateginya gini. Dia itu kayak ngejaring gitu loh. Jadi ditebar jala semua, 20-30 koin yang kecil-kecil, sikat semua. Gitu loh. Nah, terus saya tanya, nah terus Mas ini sekarang mau pantaunya dia naik turunnya gimana? Ya nggak tahu, pokoknya beli aja dulu. Nah, memang beberapa mungkin bisa jadi naik. Tetapi kalau teman-teman seriusin, mau buat mid term sampai long term, ya teman-teman kan perlu pantau gitu loh. Kayak contoh toko aja teman-teman. Toko teman-teman oke lah. Ya ini kan lagi tren ya maksudnya Misue ya. Wah, saya punya 3 cabang Misue, bisa berkembang. Nah, bayangin kalau teman-teman ada 20 cabang Misue di 10 kota berbeda, terus teman-teman nggak manage yang baik, nggak teman-teman pantau, ya pasti ya berantakan gitu loh. Padahal udah keren nih, banyak nih cabang misway-nya. Nah, jadi kalau saya pribadi, saya itu nggak lebih dari 10 koin. Saya stick itu biasanya 7 sampai 8. 8 tuh udah banyak. Sekarang aja itu cuma 5, 6 cukup. Karena tujuannya itu memaksimalkan profit aja. Yang penting ada diversifikasi, jangan hantam di satu koin. Itu sih Mas. Oke, terima kasih Mas Eko. Sekarang kita mau ngomongin dikit tentang tren ya. Jadi tadi teman-teman udah dengar, ayo coba dilihat, belajar, terus diversifikasi. Kalau bisa jangan lebih dari 10 lah ya, supaya bisa memantau dengan baik ya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang tren nih, Mas Eko. Kalau 2023 ini kira-kira di kripto ini yang rame apa nih? Misalnya ada peristiwa apa? Misalnya saya dengar tentang Ethereum Shanghai gitu ya, atau beberapa project misalnya AI kan juga lagi booming. Kira-kira kalau menurut Mas Eko 2023 ini seperti apa kalau kita boleh lihat overview ke depan lah ya? Oke. Sebenarnya ini agak promosi sedikit ya Mas ya. Saya di TikTok sempat share, mungkin teman-teman kalau mau cek versi lengkapnya ada di sana. Saya ulas satu-satu. Ada di TikTok eko.mamahit, atau bisa cari pakai nama saya, nama ini ya, nama
nama panggung ya, kalau orang bilang si dukun kripto. Buat ya gitulah. Buat bercandaan doang gitu, si dukun kripto ya, bisa teman-teman cek di TikTok, saya banyak aktif di sana. Tren Mas, gini, sebenarnya tren itu tergantung kita mau lihat tren ini berapa lama sih sebenarnya. Kalau kita ngomong di 2023 aja, ya ada beberapa yang bisa saya rekomendasikan. Tetapi kalau untuk ya let's say 2-5 tahun lah, itu juga ada tren berbeda sendiri. Nah contohnya itu kemarin NFT kan Mas. Wah semua NFT, sampai orang nggak tahu kripto aja NFT. Foto gorengan NFT-in. KTP foto KTP masukin jadi NFT. Nah itu hanya bertahan 1 tahun 1,5 tahun, setelah itu buyar minus 60%. Kenapa? Karena ini tren sementara. It's okay, follow the trend. Kita follow the trend itu bagus karena kita ini namanya mengikuti pergerakan harga naik. Tetapi jangan lupa, tren itu ada masa kadaluarsanya. Ada batas waktunya. Nah, contoh seperti NFT, ya amat disayangkan ya teman-teman. Cuma bukan berarti kalau udah selesai trennya dia udah nggak bisa menghasilkan apa-apa lagi, bisa. Cuma nggak se-hype waktu lagi tren. Nah, 2023 di akhir 2022 sebenarnya benar tadi Masnya udah bilang itu adalah machine learner sama AI. Sama ini juga sih apa sih? Aduh saya lupa. Apa? Aduh saya lupa Mas. Itu yang kayak ini loh, Pokemon loh Mas. AR. Jadi kan ada VR, ada AR. AR juga Iya, itu augmented lumayan lagi reality. tren di akhir tahun lalu dan akan masuk ke augmentation ya, augmented reality. Nah, kenapa ini dinilai akan jadi tren juga? Karena kalau kita lihat kemarin beritanya si Apple, ya teman-teman tahu ya, Apple itu barusan mau ngeluncurin di Q1 ini itu apa namanya kacamata untuk AR sama VR. Jadi dia itu akan fokus ke metaverse. Nah, setelah itu kita lihat di sekitar November, kalau saya lupa November atau Desember, itu Solana barusan bikin event terbesar mereka, di mana mereka itu tahun ini tepatnya itu akan fokus ke game yang mirip Pokemon. Jadi akan banyak main di kayak nangkap monster tapi menggunakan AR sama, tetapi menggunakan geolocation juga. Nah, jadi kalau kita belajar dari perusahaan-perusahaan gede kan mereka pasti punya riset juga akan ke arah sana. Machine learner, AI, AR, VR akan tren. Nah, tetapi yang tetap berlanjut trennya itu dan akan semakin kuat ya, saya bilang dunia kripto adalah DeFi. Ini DeFi kita nggak bisa lawan lah trennya. 2-5 tahun ke depan ini akan jadi hype banget DeFi. Semua apa-apa akan pakai DeFi atau decentralized finance. Nah, kenapa decentralized finance? Karena orang-orang akan melihat ini sebagai satu potensi, satu kekuatan baru di dunia kripto, di mana inilah yang sebenarnya akan yang ditakuti oleh bank dunia, Mas, oleh finansial di dunia, karena orang di seluruh dunia tanpa ada batasan itu bisa saling terhubung, terkonek dan saling melakukan bisa crypto service gitu loh. Jadi kayak kita mau lending, kita mau staking, mau apa, semua itu bisa lewat DeFi. Nah, jadi sebenarnya tren DeFi ini akan berlanjut dan akan semakin menguat 2-5 tahun lagi. Nah, tetapi yang tadi yang saya bilang ada tren-tren yang sementara gitu loh. Jadi ya kalau kita just follow the trend ya oke lah, kita masuk ikut aja NFT, ikut aja AI gitu loh. Tetapi jangan semua all in, jangan berpikir bahwa trennya ini akan permanen gitu loh. Akan ada masa kadaluarsanya gitu sih. Iya, bener ya. Saya juga cukup setuju sih kalau ngelihat DeFi karena
mungkin kepercayaan orang terhadap CEX belakangan setelah FTX itu lumayan FTX, goyah ya. Karena distimulus dengan itu ya keadaan itu. Jadi yes. sekalipun ada proof of reserve sekarang yang udah ditunjukkan sama CEX besar, tapi tetap ada banyak kecurigaan dan nggak transparan. Sedangkan DeFi itu lebih transparan menggunakan pure sistem blockchain dan itu jadi trending sekali kemarin. Trust Wallet diawali sama Trust Wallet yang mulai dipakai banyak orang dan sebagainya, mulai orang tahu tentang ledger dan sebagainya. Ya memang DeFi ini suatu hal yang nggak terbendung ya. Kalau boleh spill sedikit nih Mas Eko, kalau DeFi yang menurut Mas Eko kayak here to stay gitu, maksudnya yang kuat, kan sekarang banyak banget yang baru-baru ya, dari ekosistem Ethereum misalnya OP ya kan, terus habis itu Arbitrum, GMX misalnya ya. Kira-kira apa nih yang maksudnya, ya bukan rekomendasi tentunya ya, tapi maksudnya kalau Mas Eko yang mungkin lebih banyak research, mungkin bisa kayak ngasih beberapa nama, entah nama lama atau nama baru di DeFi yang pastinya jadi apa ya, ujung tombak gitu mungkin. Ya, sebenarnya bukan rekomendasi ya, cuma ini salah satu proyek kripto yang menarik menurut saya dan secara timnya itu solid. Ya ini sekali lagi teman-teman lakukan riset juga ya. Ini DeFi sempat naik yang lalu tapi sempat kandas. Itu namanya FTM teman-teman, Phantom. Kalau menurut saya ya, ini salah satu sebenarnya bisa dibilang salah satu proyek yang bisa dibilang itu Ethereum killer terdekat, Mas. Phantom. Cuma kemarin sayangnya itu apa ya, bisa dibilang ya salah satu tulang punggungnya lah. Itu yang namanya Andre Cronje, itu bisa dibilang bapak DeFi di seluruh dunia itu meninggalkan proyek Phantom ini. Dan harga langsung nyemplung 70% waktu itu. Jadi, tapi ada rumor, Mas. Ada rumor, kembali silahkan riset. Ada rumor bahwa Andre Cronje akan kembali ke Phantom. Dan akan fokus, balik lagi, rukun lagi. Dan biasanya kan kalau kayak gitu kan pasti UUD ya Mas ya. Pasti ada ujung-ujungnya duit. Kayaknya masalah pembagian apa. Tetapi beberapa kali di tweetnya Andre Cronje itu dia bilang kalau dia support Phantom secara nggak langsung. Jadi semoga kita lihat Phantom ini cukup ini sih Mas. Cukup solid proyeknya. Tapi silakan di-set juga teman-teman. Jadi kalau salah satu DeFi yang paling matang saat ini Phantom sih kalau menurut saya Mas. Wah mantep nih ya, apalagi harganya masih bagus ini, masih bagus banget. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan, tapi tetap lakukan research ya. Bisa dipertimbangkan. Iya. Kalau regulasi gimana nih, baik Amerika maupun Indonesia nih Mas Eko, kira-kira di 2023 ini apa yang kita bisa expect dari regulasi? Karena kan selama ini yang menghalangi perkembangan dan pemain besar masuk ke pasar itu sebenarnya regulasi ya. Jadi kalau menurut Mas Eko gimana nih? Oke, secara regulasi pertama gini, kita lihat di internasional dulu ya Mas ya, di internasional. Nah, secara internasional karena kejadian dari FTX akan membuat CEX ini centralized exchange itu akan makin dikekang Mas. Buktinya apa? Di akhir tahun dari selesai kasus FTX, Binance langsung jadi target. Kenapa? Karena kalau Binance bisa dilumpuhkan lewat sidak-sidak yang ada, yang mereka lakukan cari kesalahan, itu akan berdampak ke semua exchange yang lain yang kecil, yang gede aja kena kok. Dan akan menghilangkan trust dari masyarakat. Thank God. Thank God-nya ZC ini bukan orang bego, orang pintar. Akhirnya dia bisa buktikan, dia berani pasang badan, dan selesai. Akhirnya vote-vote yang tentang Binance clear. Walaupun belum benar-benar 100%. Nah, jadi kita waktu expect di 2023 adalah semakin banyak centralized exchange yang akan disidak oleh pemerintah dunia. Terutama di Amerika itu SEC jalan terus.
SEC itu bagian sekuritas dan exchange. Mereka akan cari kesalahan. Oh, ini launching koin ini sebenarnya sekuritas. Kamu itu belum ada izin. Kamu kan ngumpulin dana masyarakat, bla bla bla. Jadi akan makin dikekang. Itu yang pertama. Centralized exchange makin dikekang. Yang kedua, pajak bakal makin dinaikin. Kenapa? Supaya orang mikir-mikir investasi kripto. Loh, kok pajak kok bisa segede ini? Mending saya investasi yang lain. Buktinya apa? Kemarin di India tahun lalu 30% pajak kripto, bayangin ya. Cuan aja belum, udah keburu kena minus dari pajak kan gitu. Nah, jadi akan makin dinaikin pajaknya. Lalu yang ketiga, pemerintah akan langsung keluarkan produk apple to apple, head to head dengan kripto, yaitu apalagi kalau bukan CBDC, Central Bank Digital Exchange. Dan CBDC ini menang karena apa? Bukan menang ini ya, menang totally, tetapi maksudnya lebih unggul dibandingkan kripto. Orang akan melihat hal itu. Kenapa? Karena dia itu di backup oleh undang-undang di negara itu. Karena dia ini adalah representatif dari uang di negara itu, fiat di negara itu. Nah, jadi hal-hal ini yang akan bikin apa yang bisa dibilangnya, maka kripto akan makin sulit berkembang, akan makin dikekang di 2023 ini. Nah, tapi hopefully bisa lah ya. Maksudnya kita lihat udah beberapa kali, termasuk tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, China itu nge-ban crypto mining, tapi ya masih banyak juga yang bisa tetap mining di sana, tetap bisa bertahan, walaupun Bitcoin sudah dinyatakan berapa ratus kali mati oleh negara-negara, tapi ya kita lihat tetap bisa bertahan. Nah, jadi bukan artinya kita tinggal dalam ketakutan ya teman-teman ya, oh artinya kripto aman nggak gitu, tapi lebih ke persiapkan diri, karena akan jika hal-hal yang saya sebutkan tadi itu terjadi ya memang sudah agendanya pemerintah gitu loh. Jadi ya siap-siap aja. Nah, saya juga mau bersiap nih, soalnya takutnya bentar lagi di depan pintu ada orang abang tukang bakso nih, jangan-jangan agen pemerintah ya, bentar lagi diincar ya. Gitu ya, jokes sedikit teman-temannya, udah malam biar nggak tegang lah. Aja mas. Iya, kalau Indonesia gimana nih? Indonesia ini kan kayaknya pemerintah sebenarnya sekarang lagi belajar, Oh iya, tapi Indonesia diam-diam ya. nih rakyatnya kok nggak diedukasi, ini gimana ini? Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya di Indonesia itu posisi kripto juga sebenarnya nggak jelas, Mas. Nah, kenapa? Karena seharusnya awalnya jelas kripto ini adalah aset investasi. Makanya kan diawasi oleh Bapepti. Tetapi kemarin akhir tahun OJK ikut-ikutan mengawasi. Sedangkan OJK itu mengawasi keuangan. Nah, apakah kripto ini dinilai sebagai suatu aset keuangan oleh pemerintah, kan kita nggak tahu juga bagaimana pertimbangan pemerintah gitu loh. Nah, tetapi secara status memang cuma komoditas, cuma aset investasi. Karena alat pembayaran yang resmi hanyalah rupiah, dan nantinya kan ada proyek Garuda ya, CBDC-nya Indonesia. Nah, jadi sebenarnya pemerintah nggak perlu terlalu takut lah sebenarnya di Indonesia. Cuma ini saya karena banyak teman orang dalam exchange, mereka ini makin dipersulit, Mas. Makin dipersulit dalam hal, kalau tahun lalu itu mereka harus wajib setor 80 miliar setiap exchange. Teman-teman perlu tahu kenapa exchange di Indonesia ini terbilang cukup aman, karena setiap exchange harus setor uang 80 M, di mana uangnya ini akan masuk ke kustodian rekening kustodian, di mana kalau ada dana yang masuk kalau ada teman-teman setor dana, itu semuanya akan ke kustodian di sana. Jadi supaya apa? Supaya si exchange itu nggak pegang langsung dana masyarakat, sehingga membuat banyak kesempatan mereka itu menggelapkan dananya, dipakai diputar untuk yang enggak, untuk mengurangi hal itu. Nah, tetapi di akhir tahun lalu sampai akhir tahun ini itu dinaikin 100 M.
Artinya exchange ini pun makin diawasi dan makin istilahnya ya bisa dikatakan ya kasar kata dipersulit untuk dalam hal setoran uang kustodian itu. Jadi ya benar-benar nggak dikasih kesempatan lah untuk benar-benar leluasa, tetapi makin diawasi. Dan kita nggak pernah tahu apakah tahun ini atau tahun depan dinaikin pajak kripto, karena ya gitu lah. Itu pemerintah suka-suka sendiri lah peraturannya. Gitu sih. Iya. Kemarin juga ada keluar peraturan yang ini ya. Mereka exchange nggak boleh punya token sendiri nih, ya kan? Jadinya ada beberapa exchange yang punya Iya, token betul. sendiri lagi Tidak bingung boleh nih, apalagi punya. yang gold. Soalnya Iya, ditakutkan halo? ini, Mas. Halo? Iya, iya, Tes, tes, udah tes. jelas. Sorry. Iya. Soalnya ditakutkan kayak FTT, Mas. Tokennya FTX. Soalnya FTX itu terlihat banyak aset liquid. Dia bilang ya. Setelah itu dia punya dia beli aset di mana-mana, maksudnya aset di luar kripto ya di mana-mana, dia sumbang sini. Ternyata terus dia ada hutang, ada apa, itu dia jaminkan pakai token FTT yang bisa dia create sendiri. Jadi ya mirip-mirip fiat lah gitu loh. Bisa dicetak semau-maunya, nggak ada backup aset gitu. Jadi apa gitu loh yang mendasari token dari exchange ini. Makanya dari dulu mungkin teman-teman kalau rajin ikut live saya di TikTok, saya selalu bilang, saya tuh paling nggak mau beli koin dari exchange. Karena what's the point gitu loh. Masih banyak koin-koin lain yang punya fungsi lebih jelas gitu. Itu kan nyari representatif dari exchange ya, so what gitu. Jadi ya itu kalau saya ya, mungkin teman-teman bisa lah ini bisa melakukan hal yang lain lah. Ya, ya bukan cuma ini ya, token exchange, tapi terdaftar nggak di list resmi Bapepti itu juga penting ya untuk Iya, iya. diperhatikan ya. Wajib, Teman-teman kalau ada yang mau tanya, wajib, silakan loh wajib. sambil Ada sambil peraturannya. jalan. Iya, sorry. Kalau sambil jalan tanya nggak apa-apa nih. Misalnya ada yang tanya ini CBDC apakah itu sama dengan stablecoin? Oh ya, menarik. Menarik. Iya. Oh, ini langsung jawab ya, Mas? Langsung Iya, jawab aja iya, ya? iya. Langsung aja kan sambil tadi ngomong CBDC nih. Iya. CBDC apakah sama dengan stablecoin? Tentu tidak. Tetapi prinsipnya sama. Prinsipnya aja yang sama, tetapi berbeda. Kenapa? Karena untuk pemerintah bikin CBDC, ini sangat sangat rumit gitu loh. Karena gini, kan mereka yang membackup CBDC adalah uang fiat negara itu. Nah sekarang, pasti mereka harus bikin peraturan di mana berapa banyak uang berbentuk CBDC yang bisa mereka bikin, bisa mereka create, bisa mereka sebar ke masyarakat. Itu harus mereka atur dulu. Yang jelas itu sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi kripto bisa dibilang itu adalah kripto buatan pemerintah, jumlahnya yang tentukan pemerintah, penyebarannya pemerintah yang atur, tetapi pada basically itu kripto. Tetapi semua itu adalah representatif dari uang yang sudah ada, uang fiat. Nah, berbeda dengan stablecoin. Prinsipnya sama-sama 1:1 dengan uang fiat. Contohnya USDC 1:1 dengan $1 di Amerika. Nah, tetapi kalau stablecoin itu adalah koin atau token ya, sebenarnya token sih itu, lebih ke token yang stabil ya sesuai namanya, yang dibuat di atas blockchainnya itu blockchain ya kripto gitu loh, yang perusahaan-perusahaan swasta bikin. Nah tujuannya apa? Tujuannya itu sebenarnya untuk mempermudah transaksi kripto. Contoh saya mau beli Bitcoin, mau patokannya dari mana gitu. Harus ada satu alat ukur. Nah, jadi
Sebenarnya prinsipnya sama, sebenarnya mau 1:1 dengan uang fiat, tetapi beda fungsi dan secara regulasi beda diaturnya. Dan ya yang diakui itu ya CBDC. Jadi ya kita pakai rupiah digital itu sama kayak kita pakai rupiah, cuma berbentuk digital gitu. Ya, apakah akan menjadi pesaing dari stablecoin kayak USDT, BUSD? Apakah CBDC ini bisa mematikan? Ini ada yang tanya tadi ya, membunuh USDT dan CBDC, stablecoin. apakah CBDC bisa mematikan Stablecoin yang sudah ada seperti stablecoin? USDT, ya. Oke, kalau menurut saya nggak akan mematikan. Kenapa? Karena beda fungsi, Mas. Nah, contoh, kita ini kalau untuk transaksi sehari-hari, kita ini untuk payment sehari-hari, ya kita kan pakai uang fiat kita. Cuma bedanya sekarang jadi digital gitu loh, Mas. Sedangkan kalau stablecoin itu kan kita pakai untuk beli aset kripto sebenarnya. Jadi ya beda dong. Kita kan memang pasti tiap hari kita ada transaksi sehari-hari, kita beli makan, kita transportasi. Itu cuma bedanya kita pakai uang digital, mirip OVO lah atau mirip GoPay. Lebih dekatnya ke sana. Tetapi kalau teman-teman mau beli mau aset kripto, teman-teman kan beli stablecoin-nya dulu baru beli kriptonya. Jadi karena ini beda fungsi sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak bisa buat perbandingan gitu. Susah dibandingin. Jadi emang beda ya. Sekarang kan kalau rupiah ada IDRT itu ya. Itu juga Beda. beda sama CBDC ya. Iya, jadi saya posisi Mas, saya bisa beli kripto, saya juga perlu rupiah juga, nggak mungkin saya di Indonesia saya cuma pegang kripto doang, jadi ya bisa koeksis bersama-sama gitu loh, karena beda fungsi. Kecuali Mas, kecuali eh, kecuali di negara luar yang kripto itu legal-legal aja buat payment. Nah mungkin ada pengaruhnya dikit, karena apa? Kalau orang cuma buat taruh uang doang biasanya di stablecoin, tetapi karena banyak kasus stablecoin yang seperti UST, US Terra Luna yang waktu bulan Mei hancur, orang pasti akan berpikir lebih aman saya taruh di CBDC kalau dia itu kebiasaan taruh duitnya itu bukan di rekening atau di credit card kalau di luar negeri. Dia kebiasaannya dia itu taruh di stablecoin, mungkin dia akan ada perubahan mindset. Tetapi kalau di Indonesia jujur berbeda, Mas. Jadi nggak akan ada ngaruh. Iya, benar. Thank you untuk jawabannya. Ini semoga menjawab pertanyaan teman-teman ya. Jadi beda fungsinya sehingga nggak akan mematikan ya. Tentu ada pengaruhnya secara global tapi ya tidak mematikan gitu ya. Kalau bursa kripto Indonesia menurut Mas Eko bakal launching Iya. tahun ini seperti yang dikatakan atau enggak nih? Bursa, ya mohon maaf, Mas. Kalau kita lihat sepertinya sih mundur lagi ya, Mas. Iya Awalnya rasanya juga gitu. planningnya sudah bagus. Iya, akhir tahun lalu saya sudah bikin, oh siap bersiap, akhir tahun ini siap launching bursa. Ini hilang lagi, nggak ada kabar lagi. Jadi kayak, maksudnya gimana coba? Nah, menurut saya ini sebenarnya bukan sesuatu yang urgent. Jadi kemungkinan mundur itu bisa terjadi. Kenapa? Karena bursa kripto itu berbeda sama bursa saham. Bursa kriptonya itu ada sebenarnya itu cuma untuk menyamakan perbedaan slippage ya, slippage kalau nggak salah istilahnya perbedaan harga-harga exactnya ya, exact harga misalnya nih exchange Indodax itu harga Bitcoin sekarang 300 juta. Kok exchange yang toko kripto kok 299,9 gitu. Kan nggak sama. Biar ada kesamaan, biar istilahnya sama rata semua, dibikinlah exchange biar bursa kripto biar sama. Jadi lebih ke arah penyamaan itu aja sih. Tapi kalau untuk pengawasan bukan bursa kripto gitu loh, karena sudah jalan dari Bapepti gitu. Jadi adanya bursa kripto sebenarnya nggak terlalu gimana gitu loh fungsinya. Cuma buat
lebih ke fungsi yang tadi. Iya. Makasih Nggak jawabannya. urgent lah. Iya. Kalau untuk GameFi gimana nih? Kan kita di komunitas GameFi nih, Mas Eko. Kalau menurut Mas Eko, apakah Yes. akan fully, misalnya kalau yang terbesar kan dulu Axie Infinity ya, atau Ya. ya beberapa game-game yang selama ini nahan dulu nih kayaknya waktu winter nih. Maksudnya ke depannya kira-kira Hmm. 2023 apa ada potensi? Oke, menarik. Ini kembali saya sharing dari berita-berita yang saya biasa baca ya Mas ya. Biar jangan terkesan ini terlalu pendapat pribadi ya. Nah, salah satu developer game terbesar di dunia yang sudah yang game-gamenya teman-teman mungkin sudah main dan sering main itu Square Enix. 2023 kata mereka akan fokus ke blockchain game. Artinya ya GameFi gitu ya. Atau game play to earn. Nah, perusahaan segede Square Enix aja itu mulai masuk ke dunia GameFi. Jadi kita bisa expect 2023 itu akan mulai banyak perusahaan lain mengikuti untuk mulai masuk ke GameFi. Tetapi teman-teman ingat, sekarang lagi winter. Orang-orang itu nggak semuanya masuk ke GameFi itu karena passionnya mau game gitu loh. Kalau saya mungkin gamer ya, saya memang gamer. Saya gamer, saya tuh mau masuk ke GameFi itu oke. Karena apa? Kalau gamenya seru, ya kenapa tidak? Plus dapat cuan lagi kan gitu, satu paket. Nah tapi ingat teman-teman, kebanyakan orang yang masuk ke GameFi atau gameplay to earn adalah buat cuan, bukan buat main game. Nah kalau orang main game itu hanya untuk cuan, dia pasti akan lihat harga dari token yang dihasilkan lewat game itu. Setuju ya teman-teman ya? Nah kalau tokennya itu harganya di situ-situ aja atau cenderung minus, ngapain saya buang waktu main itu? Mending saya trading langsung atau mending uangnya saya pakai buat hal lain. Nah, jadi 2023 menurut saya akan mulai banyak perusahaan yang masuk ke GameFi, tetapi belum akan menarik banyak banyak minat dari user, dari kalangan user ya. Tapi perusahaannya, bisnisnya itu akan mulai masuk. Nah, customer-nya itu nanti, bisnis to customer-nya nanti, tapi bisnis to bisnis itu mulai masuk. Nah, jadi 2023 ini menurut saya adalah tahap developing game GameFi yang mulai berkualitas dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya itu nggak peduliin grafik, nggak peduliin gameplay, yang penting sikat aja momentum. Tetapi di 2023, 2024 perusahaan akan mematangkan GameFi yang ada, ditambah teknologi yang baru, ada VR, ada AI, itu akan dimatengin, baru kita akan lihat kemungkinan besar 2024 akhir, 2025 itu akan kembali seperti zaman-zaman Axie Infinity yang kemarin. Tetapi apakah Axie Infinity akan tetap ada, saya nggak tahu. Karena namanya game itu kan tren juga. Namanya game itu ada tren. Pasti akan ada pasang naik, pasang surut. Jadi itu saya no comment. Itu sih pandangan saya. Ya, jadi yang masuk-masuk ke GameFi ini proyek-proyek serius nih ya. Memang mereka benar-benar proyek besar yang akan mengembangkan GameFi ke depannya. Oke, terima kasih. Mumpung ada si dukun kripto, kita tanya nih top 5-nya kira-kira. Kan tetap do your own research ya. Tapi kan kita kan bahkan nama-namanya mungkin ada yang nggak tahu gitu. Kalau menurut Mas Eko, dukunnya ini kira-kira kalau milih 5 itu kira-kira apa sih yang kita bisa start untuk mulai analisa dan prospek di 2023? Oke. Ini di luar Bitcoin ya Mas ya, di luar Bitcoin. Kalau Bitcoin harga mati lah, kalau saya bilang kalau masuk ke dunia kripto wajib punya Bitcoin. Itu udah nggak usah tawar lah. Nah, berarti ini 5 koin starter pack ya bisa dibilang ya untuk yang baru masuk banget ke dunia kripto. Dan mungkin saya akan jelaskan sedikit fungsinya
biar teman-teman jangan dikasih makan terima aja, nggak tahu ini nama produknya apa, fungsi-fungsi manfaat dari makanan ini apa gitu. Nah, pertama Bitcoin udah pasti. 5 selain Bitcoin itu berarti Ethereum. Saya akan beli Ethereum. Kenapa? Karena setelah Bitcoin, Ethereum itu adalah kripto dengan market cap terbesar kedua. Dan bukan salah satu sih, pada saat ini adalah platform orang bikin smart contract itu paling banyak di dunia. Dan dia juga proyek-proyeknya dia itu terbukti jalan, dan banyak banget orang yang karena dia ini open source juga ya teman-teman ya, karena dia ini open source, jadi banyak banget proyek kripto yang buka di atas Ethereum. Jadi anggap aja dia ini adalah Android-nya dunia kripto. Jadi banyak banget, hampir ya rata-rata lah, nggak bisa bilang semua. Dulu di awal-awal tuh hampir semua buka di atas jaringan Ethereum. Jadi Ethereum ini wajib juga. Lalu yang ketiga, ini pendapat pribadi Mas ya, do your own research ya. Yang ketiga, saya akan rekomendasi adalah Polygon Matic. Polygon Matic, kenapa Polygon Matic? Karena Polygon Matic ini dia sebenarnya adalah chain yang terpisah. Dia ini jaringan yang blockchain terpisah daripada Ethereum, tapi dia ini memfungsikan, mengklaim diri dia ini eksis untuk ada karena Ethereum. Karena apa? Ethereum ini kelemahan satu aja, Mas. Kalau mau pakai jaringannya dia, ada namanya gas fee. Gas fee itu sangat mahal, Mas. Kalau kayak teman-teman kemarin zaman-zamannya NFT, itu kan kalau mau bikin di OpenSea pakai jaringan Ethereum banget gas fee-nya. Makanya ada solusi layer kedua namanya Polygon Matic. Jadi anggap aja teman-teman bisa dapat keuntungan dari Ethereum tapi dengan biaya yang jauh lebih murah. Dan pintarnya developer dari Polygon Matic adalah mereka tuh banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dunia. Nggak usah jauh-jauh, ada HTC, ada Disney, ada Starbucks, dan masih banyak lagi. Jadi sangat pintar teknik marketing dari si Polygon Matic. Dan ya salah satu koin favorit saya juga. No bias ya. Hati-hati no bias ya. Nah, terus setelah itu saya juga akan hati-hati bias ya. Nah, lalu yang keempat, yang di belakang juga itu saya akan pilih untuk saat ini ya hopefully ada masalah, yaitu Binance juga, koin BNB. Kenapa? Karena untuk sekarang masih merajai exchange di seluruh dunia. Apalagi udah nggak ada pesaing ya. Sudah tidak ada FTX, otomatis centralized exchange di seluruh dunia dipegang oleh satu penguasa tunggal, Binance. Nah, jadi selama Binance masih di atas, masih berkuasa, token BNB ini juga nggak akan tergantikan. Jadi salah satu rekomendasi BNB token. Oke, udah 4 ya. Baru yang terakhir mungkin saya akan pilih Cardano. Sebenarnya ada XRP juga ya. XRP juga sebenarnya, tapi karena lagi ada kasus SEC, jadi saya jangan dulu. Baru ada yang namanya Cardano tadi ya, ADA token. Nah, Cardano ini dia literally adalah Ethereum, tetapi dengan upgrade yang lebih baik lah, anggap aja begitu, dengan biaya lebih murah, lebih cepat, dan dia banyak solusi-solusi yang nggak ada di Ethereum. Nah, Cardano ini itu foundernya, developernya itu adalah Charles Hoskinson yang notabene juga adalah co-founder dari Ethereum sendiri. Jadi ya kita bisa lihat lah ya, banyak upgrade di sana. Dan Cardano ini punya banyak konsep yang bagus. Nah, cuma kelemahannya pasti ada kelemahan lah ya. Kelemahannya itu ya sayang, dia itu produk-produk realnya itu yang bisa benar-benar dipakai langsung itu masih kalah sama Ethereum, kurang. Lebih banyak mereka itu melakukan riset, melakukan penelitian untuk memajukan si Cardano gitu sih. Nah, baru sebenarnya tadi saya bilang ada XRP. Kalau dia nggak ada masalah, XRP ini adalah
koin dari developer bernama Ripple, di mana Ripple ini dipakai oleh banyak bank di seluruh dunia untuk mempermudah transaksi antar bank, antar negara. Yang awalnya lama harus pakai Western Union, harus pakai Mastercard, pakai Visa, harus ditransfer perlu 3 hari. Dengan Ripple itu dalam hitungan menit selesai. Dan masih banyak token-token lain bisa kalian cek, seperti Polkadot, seperti apalagi selain Polkadot, Solana tadi saya sudah sharing. Cuma Solana hati-hati karena mungkin bisa dump lebih parah gara-gara kasus FTX, apalagi ya. Dan mungkin kalau meme token ya Mas ya, meme token yang bisa saya rekomendasi itu adalah ini yang tadi Shiba Inu, karena dia sudah mau launching Shibarium. Jadi awalnya dia itu nebeng di jaringannya Ethereum, sekarang dia mau bikin jaringannya sendiri, dan komunitinya very strong, very solid. Jadi ya itulah. Jadi banyak ya silakan teman-teman riset sendiri lah. Siap, makasih ya untuk ilmu-ilmu yang udah dibagikan ke kita semua. Ini ada beberapa teman-teman yang tanya, kalau dari saya udah selesai. Ini dari teman-teman ada yang tanya. Dari Jason Yapri, kan ada yang bilang dengan adanya penggunaan NFT di gaming, kan ada kemungkinan bisa menurunkan pemasukan game developer karena item-item yang ada bisa di-trade terus-menerus dari orang ke orang. Menurut Om Dukun Kripto seperti apa nih? Oke, thank you Bro Jason. Pertanyaan menarik. Jadi dengan adanya NFT di game ditakutkan ya, kan belum tentu terjadi, ditakutkan pendapatan dari si developer game menurun. Iya, itu hal yang nggak terhindarkan. Tetapi kalau kita nggak pakai NFT susah juga. Apalagi kita nanti jadi metaverse, itu kan semua apa-apa NFT. Nah, menurut saya developer game itu harus mencari solusi lain dengan cara ya nggak tahu apa, entah mereka itu bikin bagaimana skenarionya sehingga mereka pun tetap dapat pendapatan, pemasukan, dan nggak bergantung dari NFT. Mungkin NFT ada di sana karena biar tetap kripto banget gitu gamenya, tetapi jangan jadikan hal yang utama di game itu, karena tetap yang take control kan tuh si developer game. Ya let's say lah, NFT itu cuma buat item-item, tapi jangan sampai yang item-item yang terlalu kita kombinasikan. Jadi mungkin item-item yang lebih general, yang rare banget itu silakan pakai NFT ya. Kalau dari saya kepikirnya kalau yang rare tetap harus dari developer, jangan berupa NFT kalau menurut saya. Jadi ya itu mungkin solusi yang bisa supaya lebih fair lah bagi si developer. Semoga menjawab ya untuk Jason. Ada pertanyaan lagi. Ini nih, kan kita ini harus cinta produk-produk Indonesia nih. Ya nggak sih? Kalau untuk kripto ini apa juga berlaku demikian? Apakah Mas Eko juga ada koleksi token-token buatan Indonesia? Dan apa ada proyek yang menarik perhatian Mas Eko? Oke, token yang menarik. Oke, gini teman-teman. Kembali lagi gini teman-teman. Sekali lagi, kalau kita nggak gini aja deh pembahasannya. Sebenarnya proyek-proyek kripto di Indo itu banyak yang oke juga, Mas. Banyak yang oke. Kita jangan menutup mata. Banyak yang oke juga. Tetapi nggak semua oke. Banyak juga yang ditinggalin. Cuma janji manis di awal, seperti ya proyek-proyek kripto yang punya artis. Nah, itu kan banyak di awal, oh ya ini pasti naik, pasti oke nih. Nah, tetapi ditinggalin juga. Nah, menurut saya nggak akan saya akan mengurangi resiko dengan masuk ke kripto-kripto yang seperti itu. Saya akan mengurangi.
Saya lebih baik yang tadi, saya stick to 20 top market cap yang tadi list-list koin yang saya sudah kasih. Setidaknya market cap-nya itu gede. Setidaknya nggak akan terlalu fluktuatif dan masih banyak waktu saya jual itu masih liquid asetnya. Jangan sampai, oh iya saya punya, ya let's say ya, token Eko lah. Oh iya saya beli token Eko, saya ada 1 juta token Eko. Tetapi nggak liquid, saya mau jual juga nggak ada yang mau beli gitu loh. Udah gitu, udah minus 90%. Mending ya kita yang koin-koin yang jelas aja. Nah, tetapi sekali lagi yang tadi saya bilang bukan yang semuanya jelek. Ada satu proyek kripto, satu token yang cukup menarik perhatian karena saya lihat dia selama beberapa tahun terakhir terus melakukan inovasi, Mas. Terus ada aja kerjasama yang baru dan saya lihat dia juga ada sistem burning token, tokennya dihancurin biar menjaga harganya tetap naik dan sebagainya. Ya itu bukan promosi ya, saya nggak dibayar, tapi kalau ini developernya dengar, tolong ini jangan lupa ya. Itu adalah kunci koin. So far, menurut saya di proyek di Indo, itu kunci koin yang paling konsisten. Nah, kenapa? Karena dia sudah keluarin banyak produk yang apa ya, bisa dibilang sudah terbukti lah. Maksudnya dia lakukan gitu loh, nggak cuma omdo doang. Jadi ya bisa lah kalian riset juga tentang kunci koin gitu sih. Ya, saya juga ikut CoinVest kemarin ketemu kunci koin itu ada CoinPay itu ya. Jadi kita Kunci ya. bisa Yes. bayar pakai kripto ya, dikonversi sama mereka ya. Oke, ada ini ya disclaimer ya guys, katanya benar kok ya. Iya. Jadi yang disampaikan bukan rekomendasi dan saran finansial. Teman-teman sebagai orang dewasa, keputusan investasi itu tanggung jawab pribadi lepas pribadi ya. Jadi jangan nanti dibawa-bawa ya workshop AG sama Mas Eko ya. Jadi itu hanya wawasan yang diberikan supaya kita boleh punya titik awal untuk mau berinvestasi atau trading ya. Tapi teman-teman tetap melakukan riset sendiri sebelum teman-teman mengambil keputusan investasi ya. Oke, terima kasih Mas Eko. Kita sejam lebih ini, hampir sejam setengah ngobrol-ngobrol. Seru banget. Tentunya lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Teman-teman juga boleh mampir kalau mau ke komunitasnya Mas Eko, follow TikToknya Ya. ya, dan ikut-ikut sesi edukasinya Mas Eko juga ya. Oke, saya kembalikan ke Om Roni. Apa ini Om Roni mau mungkin menyampaikan sesuatu atau Om Min menyampaikan sesuatu sebelum kita menutup? Silakan. Iya, baru hari ini dengar pembicaraan lengkap banget paketannya. Puas banget dengar dari awal Mas Eko sharingnya bener-bener detail, belajar banyak. Thank you Mas Eko buat ilmunya. Ya mungkin Om Roni ada tambahan atau mau closing atau apa? Oke, kalau dari saya cukup menarik untuk materi malam ini ya. Kita biasa jarang banget kita diskusi tentang lebih ke trading ya. Biasanya awal-awal kan kita lebih ke fundamental blockchain, Bitcoin dan lain-lain. Cuma malam ini emang kita hadirkan sesi khusus buat teman-teman yang kadang suka nanya gimana sih cara mulai trading atau cara mulai investasi atau kriteria apa sih token-token atau koin-koin yang istilahnya pantas untuk kita koleksi gitu loh. Makanya pada kesempatan malam ini kita ajak Mas Eko yang kebetulan memang expert di bidangnya untuk sharing bareng dengan teman-teman di sini. Sekali lagi kita sampaikan bahwa apapun diskusi dalam malam ini bukanlah rekomendasi atau saran finansial. Ini merupakan hasil dari pengalaman Mas Eko selama ini belajar dan juga langsung praktek gitu. Jadi teman-teman apalagi yang masih baru kenal trading, baru kenal cryptocurrency, diharapkan benar-benar untuk memahami gitu loh, belajar yang istilahnya jangan langsung
seperti Mas Eko yang memang sudah expert. Pastinya juga Mas Eko di awal-awal beliau juga benar-benar belajar dan juga mungkin sudah mengalami istilahnya pahit ataupun manisnya dari investasi di dunia cryptocurrency gitu. Ya dari saya sih itu aja, mengingatkan buat teman-teman dan juga jangan lupa buat teman-teman, saya terus mengingatkan bahwa kita agendain acara ini berlangsung setiap Jumat malam. Dan juga kita juga ada kegiatan lain lagi seperti community event juga ada di setiap Selasa malam, dan juga kebetulan Rabu depan juga kita ada AMA dengan salah satu partnernya AIG yaitu Sing Sing. Jadi Sing Sing itu platform karaoke di Web3. Jadi teman-teman bisa nyanyi dan mendapatkan reward token ya. Jadi kalau teman-teman penasaran, nanti Rabu malam bisa ikutan nama Sing Sing, dan di Selasa malam kita ada seru-seruan bareng Ko Ivan untuk acara community games gitu. Sekali lagi makasih banyak buat Mas Eko yang udah menyempatkan waktunya malam ini berbagi bersama teman-teman di komunitas AG, dan semoga ilmu yang dibagikan ini bermanfaat buat teman-teman dan menambah pengetahuan. Jadi teman-teman bisa istilahnya mulai ada panduannya nih. Kalau misalnya mau trading, investasi nih, mulainya dari mana ini? Gimana atur tadi money management nih? Kan Mas Eko udah ingetin kalau awal-awal coba 10% dulu, dan kalau memang masih baru jangan coba masuk ke future. Masuklah di spot kayak gitu. Dan juga kalau memang masih baru, pilihlah token-token atau koin yang memang istilahnya top 10-nya ya, istilahnya punya kapitalisasi besar gitu, seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Tapi sekali lagi tetap teman-teman harus istilahnya teman-teman lakukan riset sendiri, jadi nggak ikut-ikutan gitu dari orang lain. Jadi benar-benar tahu, oh saya memilih untuk beli token ini atau koin ini karena memang saya telah riset atau pelajari bahwa ini token ini punya istilahnya masa depan yang bagus gitu, karena memang mempunyai utility yang akan digunakan atau bermanfaat untuk masa depan seperti itu. Jadi beli karena memang ada alasannya gitu, bukan beli karena Seko beli atau Ko Ivan beli gitu. Jadi memang teman-teman yakin bahwa token ini atau koin ini memang memiliki peluang untuk nilainya bertambah dan bertumbuh di masa depan. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih sekali lagi Mas Eko, terima kasih teman-teman dari AG ataupun teman-teman dari komunitas lain yang sudah menyempatkan diri malam ini untuk hadir. Jangan lupa minggu depan itu udah minggu keempat, kita minggu terakhir, dan akan ada sesi kuis akademi berhadiah dengan total hadiahnya $100. Mas Eko juga minggu depan boleh join lagi ataupun ajak teman-teman dari komunitas futurecoin.id. Kita ada sesi kuis, Mas. Jadi kita akan bagi-bagi reward hadiah, cuma dengan syarat minimal ada 25 peserta yang ikutan join. Itu aja. Oke, Mas Eko, mungkin ada yang mau closing, ditambahkan sebelum kita tutup acaranya? Mas Eko? Tes. Ya, Mas Eko? Ya, Iya. masuk. Iya, teman-teman, mungkin tambahan aja ya, Mas. Teman-teman jangan capek untuk ini sih, belajar sih. Karena dunia kripto itu sangat luas. Saya juga masih tiap hari belajar, dan kayaknya nggak akan pernah stop belajar karena ini teknologi. Dan jangan teman-teman merasa waktu masuk udah rugi, udah menyerah gitu. Sedangkan kalau teman-teman semakin gini, teman-teman kalau mau semakin besar untungnya, cuannya, harus disebabkan karena teman-teman semakin banyak belajar. Jadi jangan pernah kapok dunia kripto gitu. Oke. Siap, makasih Mas Eko untuk pesan-pesannya, dan semoga kita bisa terus belajar, dan teman-teman di sini juga istilahnya aktif atau rajin untuk mengikuti sesi-sesi dari AG Academy yang kita buat. Kita belajar bareng di sini, kita sama-sama biar
tahu kenal lebih dalam istilahnya dengan cryptocurrency, blockchain, Web3 ataupun metaverse ini benar-benar teman-teman tuh paham luar dalam gitu, nggak cuma jadi ikut-ikutan seperti istilahnya kayak FOMO, ada token ini atau apa ikut-ikutan beli, tapi teman-teman memang tahu kenapa saya harus beli gitu istilahnya. Jadi istilahnya teman-teman tuh investasi ilmunya dulu, baru nanti investasikan uang dan aset teman-teman. Terima kasih Mas Eko, terima kasih teman-teman semua. Udah Thank you, guys. 21.33, 90 menit kita bersama-sama diskusi. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Thank you guys Salam. semuanya. Thank you Mas Yo, Eko. terima kasih Mas Eko. Bye. Terima kasih teman-teman.